Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Halida Hanum, NIM 305222042. Di sini saya akan menjelaskan tentang BK komprehensif. Sebelumnya, apa sih BK komprehensif itu? BK komprehensif adalah suatu layanan yang diberikan oleh guru BK kepada siswa-siswinya. Tidak hanya berfokus kepada siswa yang bermasalah saja, tetapi siswa yang dikategorikan baik atau tidak mempunyai permasalahan di sekolah itu diperbolehkan dalam sesi konseling. Konseling ini bisa dilakukan secara konseling individu maupun konseling kelompok. Jadi kayak mengarahkan individu-individu agar terjalinnya komunikasi dan penyampaian untuk sesi konseling, diskusi masalah pribadi, masalah dengan teman, atau ingin merencanakan sesuatu hal. Itu bisa dilakukan dalam sesi konseling. Nah, terus dalam BK komprehensif itu ada sebuah layanan. Ada berapa sih jenis layanan dalam BK komprehensif? Jenis layanan dalam BK komprehensif itu ada 4, ya. Yang pertama itu ada layanan dasar, yang kedua layanan responsif, yang ketiga layanan perencanaan individual, dan yang terakhir keempat adanya dukungan sistem. Jadi, apa sih layanan dasar itu? Layanan dasar adalah guru BK masuk ke dalam kelas memberikan materi kepada siswa-siswinya. Ketika memberikan sebuah materi juga melakukan sebuah observasi pengamatan secara langsung. Bagaimana sih keadaan individual setiap siswa ini, terus bagaimana komunikasinya, terus apa sih permasalahannya. Tetapi untuk menentukan permasalahan ini supaya akurat, itu adanya penyebaran angket atau kuesioner, lalu diisi oleh siswa-siswi tersebut. Setelah diisi, angket ini telah diisi, dilihat, semisal permasalahannya itu banyak yang merokok nih. Padahal kan di usia-usia sekolah itu tidak bagus untuk merokok ya. Nah, untuk pencegahan maksudnya apa? Maksudnya agar perilaku merokok ini agar dikurangi lah, karena kan masih remaja nih, tidak baik untuk kesehatan kan pastinya. Nah, mesti guru BK ini akan memberikan materi tentang bahaya merokok ya. Ini harus diberikan materi bahaya merokok nih gitu. Ketika yang menjelaskan itu gurunya sendiri, kadang siswa itu merasa bosan atau jenuh kan. Kadang ada yang mendengarkan, ada yang tidak gitu. Walaupun sudah se-excited mungkin nih menerangkannya. Nah, untuk mengantisipasi agar tidak terjadi seperti itu, maka adanya kolaborasi dengan siapa? Dengan pihak yang pihak yang pihak yang mampu mumpuni, seperti dari perawat ataupun dokter, baik puskesmas atau rumah sakit atau lembaga lain, itu bisa kolaborasi dengan pihak sekolah. Nah, ketika ingin melakukan kolaborasi, otomatis seorang guru meminta persetujuan dulu kepada siapa? Kepada kepala sekolah. Meminta persetujuan. Setelah disetujui, oke, sudah setujui nih. Nah, nantinya akan ada tahap pelaksanaan ya, tahap pelaksanaan. Pelaksanaan ini
dilakukan nih. Dari apa, tanggal berapa? Oh, ya oke. Dilakukan penyuluhan tentang bahaya merokok. Bahaya merokok. Pastinya kan siswa-siswi ini kan bersemangat untuk mendengarkan. Itu contoh dari layanan dasar. Yang kedua ada layanan responsif. Apa sih layanan responsif itu? Layanan responsif itu adalah suatu layanan yang diberikan guru BK tapi sesegera mungkin. Karena takutnya apa? Takutnya akan mengganggu psikologi perkembangan siswa tersebut. Terus dalam layanan responsif itu contohnya ada home visit ya. Home visit itu apa sih? Home visit itu adalah kunjungan yang dilakukan oleh guru BK dan guru wali kelas biasanya atau guru lain ke rumah orang tua tersebut. Terus tapi tidak secara langsung nih dilakukan home visit. Pastinya kan adanya perizinan dulu ya, perizinan. Terus datanya itu emang ini harus dilakukan home visit atau tidak itu. Ya, kan pertamanya mesti kasus ini perlu nih dilakukan home visit karena kok tidak ada ketindaklanjutannya kalau nggak di home visit. Udah di apa namanya? Udah dipanggil orang tuanya nggak mau datang dengan alasan sibuk ataupun tidak tahu kejelasannya di mana kan. Nah, dilakukan home visit dengan izin orang tua dan kepala sekolah. Kalaupun tidak diizinkan, nekat itu nggak apa-apa. Nah, kunjungan ke rumahnya, terus dengan membawa bukti apa? Bukti presensi dan juga data nilai siswa. Ini kok jarang berangkat. Terus kenapa? Maksudnya kok nggak ada surat gitu, nggak ada surat izin atau ada apa gitu, takutnya kan ya. Nah itu dipastikan, terus datang kan untuk memastikan apakah si anak ini kondisinya baik-baik saja atau perlu dibantu gitu, dibantu untuk penyelesaian masalahnya. Nah setelah ngobrol dengan orang tuanya dan ada siswa di situ, guru-guru ini meminta bantuan kepada orang tua agar orang tua ini mau mendidik atau menasehati agar anaknya bisa berubah itu. Ada yang ketiga yaitu perencanaan individual. Perencanaan individual adalah suatu layanan BK yang diberikan kepada siswa-siswi untuk mengarahkan atau membimbing agar misal ada yang mau pengen kuliah, nah nanti diarahkan prodi apa atau univ apa yang cocok gitu kan, nanti dilihat dulu dari buku raport ya, raport sama nilai ujiannya. Itu nilai yang paling menonjol itu dinilai apa. Terus kalau semisal anak SMK nih, berarti ada bimbingan karir. Nah bimbingan karir ini dia mau pengen kerja di mana gitu, nanti diarahkan maksudnya keterampilan apa sih yang cocok, kan setiap individu mesti berbeda-beda keterampilannya, bakat minat dan keterampilan setiap individu itu berbeda. Nah
ada yang mau kuliah, ada yang ingin langsung kerja, itu nanti diarahkan oleh guru. Terus dalam perencanaan individual ini kan mesti pihak sekolah juga kolaborasi dengan universitas dan PT maupun CV untuk menindaklanjuti, ya. Terus yang terakhir ada dukungan sistem. Dukungan sistem ini meliputi pelayanan administrasi dan kegiatan proses kerja, meningkatkan tenaga pendidik dalam penggunaan teknologi informasi. Kan mengikuti perkembangan zaman, ya. Jadi para pengajar ini untuk bisa beradaptasi dan mengkondisikan dalam teknologi informasi. Karena kan perkembangannya semakin cepat, semakin canggih, ya. Terus kan ada aplikasi-aplikasi lain yang ada di dalam komputer gitu, ya. Komputer, laptop. Nah, untuk mendukung kinerja dari pengajar dan untuk membantu melayani siswa ke arah yang lebih baik, itu di dalam dukungan sistem. Terus guru BK ini juga ada itu namanya seminar dan workshop, mengikuti seminar dan workshop atau pelatihan-pelatihan lainnya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.